Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas lagi sebuah film fiksi ilmiah bertema antariksa. Sebuah film yang berjudul Life dan dirilis tahun 2017. Setting dari film ini sebagian besar akan berada di luar angkasa. Film ini menceritakan sekelompok ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap entitas asing yang berasal dari planet Mars. Awalnya penelitian itu berjalan dengan mulus, namun seiring berjalannya waktu, apa yang mereka teliti malah menimbulkan malapetaka. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sekitar 8 bulan yang lalu, ilmuwan di bumi mengirim sebuah kapsul penelitian bernama Pilgrim ke planet Mars. Kapsul tersebut dipulangkan dengan membawa contoh sampel tanah Mars yang sangat berharga. 6 astronot yang tergabung dalam misi Pilgrim 7 kini berada di Stasiun Angkasa Internasional atau ISS. Pada hari ini, kapsul tersebut dijadwalkan tiba di orbit bumi. Mereka melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan kapsul Pilgrim, namun di perjalanan kapsul tersebut menabrak benda angkasa yang membuat jalur lintasannya sedikit melenceng. Seorang insinyur penerbangan bernama Rory akan mencoba kapsul tersebut menggunakan sebuah lengan robot. Rekan-rekannya berkata tidak boleh ada kesalahan karena sudah lama mereka menantikan kedatangan sampel tersebut. Dari kejauhan, Rory melihat kapsul itu mendekat lalu menangkapnya dengan mudah. Katrina atau Kat, komandan misi, langsung melaporkan bahwa contoh tanah Mars telah diamankan. Hari kedua misi, seorang ilmuwan bernama Dr. Hughes mulai meneliti sampel tanah tersebut. Selain mengamati permukaan Mars, misi Pilgrim adalah mencari bentuk kehidupan. Kemudian Hughes memberitahu rekan-rekannya, dalam sampel tanah tersebut ia menemukan sebuah sel tunggal organisme, namun dalam keadaan tidak aktif. Mereka hanya bisa melihat dari balik kaca, tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam laboratorium. Miranda membuat sebuah protokol keamanan yang ia sebut dengan istilah firewall. Jika terjadi masalah, maka sistem komputer akan secara otomatis melakukan penanganan. Organisme asing tersebut diletakkan dalam sebuah kotak kaca. Hughes kemudian menaikkan suhu, mengurangi karbon dioksida, lalu menambahkan oksigen. Mirip dengan kondisi awal terciptanya kehidupan di bumi. Perlahan-lahan sel organisme asing itu bergerak dan mulai menunjukkan kehidupan, yang artinya mereka tuh baru saja menyaksikan bukti awal kehidupan di luar bumi. Penemuan luar biasa tersebut kemudian disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Murid-murid dari sekolah Calvin College mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kru ISS. Komandan kemudian sedikit bercerita tentang ISS. Stasiun Angkasa Internasional merupakan kerjasama beberapa negara sebagai jalinan perdamaian. Setiap tahunnya ada penambahan ruangan baru agar bisa muat banyak orang dan astronot melakukan banyak hal di dalam stasiun. Seorang kepala medis bernama David Jordan adalah manusia terlama yang berada di ISS. Kurang lebih sekitar 473 hari ia berada di sini. Lalu ia memperkenalkan Miranda, seorang dokter sekaligus petugas penanganan penyakit. Ia bertugas menjaga protokol karantina jika para kru menderita sebuah penyakit. Kemudian Dr. Shu Murakami, ia adalah seorang sistem engineer. Saking bersemangatnya, Hughes meminta anak-anak itu memberi nama organisme baru yang mereka temukan. Lalu seorang anak memberi nama seperti nama sekolah mereka, yaitu Calvin. Kemudian sebelum para kru beristirahat, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Miranda menasihati David kalau ia sudah terlalu lama berada di sini. Kurang cahaya dan gravitasi bisa membuatnya lemah dan menurunnya daya pikir. Namun David tidak mempermasalahkannya, ia senang melakukannya karena jenuh berada di bumi, serta permusuhan dan peperangan yang tidak pernah berakhir. Lalu Miranda memeriksa kaki Hughes, dia menderita lumpuh atau mati rasa pada kedua kakinya. Setelah itu para kru beristirahat di kapsulnya masing-masing. Karena tidak ada gravitasi, saat tidur mereka harus diikat agar tidak melayang-layang. Hari ke-12, Calvin menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Setelah diteliti, Calvin adalah organisme bersel tunggal yang bisa membelah diri dengan cepat, yang menjadikannya sebagai organisme individu yang tersusun atas triliunan sel yang sama. Berbeda dengan organisme kebanyakan, setiap sel dari Calvin bisa melakukan fungsi gerakannya sendiri,
sebagai sel otot, sel saraf, dan penerima cahaya. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan Calvin terdiri dari otot, otak, dan mata. Calvin mulai menunjukkan kemampuan beradaptasi dan mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Hal itu membuat Hughes semakin bersemangat menelitinya. Hari-hari berikutnya Calvin tumbuh besar, lebih kuat, dan mulai bisa bergerak bebas. Lalu di hari ke-25 sesuatu terjadi di laboratorium. Terjadi kegagalan penjepit pada kotak Calvin. Hughes lupa mengencangkan aliran udara pada kotaknya. Rory kemudian masuk ke dalam lab untuk memperbaiki kerusakan. Untungnya tidak terjadi kontaminasi. Miranda kemudian mengingatkan Hughes agar tidak meninggalkan lab sebelum memeriksa semuanya. Sebagai petugas karantina, ia harus memastikan keselamatan para kru. Lalu Rory berkata kalau ia tidak ingin dekat-dekat dengan Calvin. Tidak ada yang tahu apakah Calvin berbahaya atau tidak, dan ia meminta Hughes berhati-hati. Selain itu, tidak ada yang bisa menanganinya selain dirinya. Jadi pada intinya, mereka berdua tuh meminta Hughes banyak beristirahat dan tidak bermain-main dengan makhluk asing tersebut. Hari berikutnya, Calvin mendadak tidak aktif. Hal itu mungkin disebabkan insiden yang terjadi sebelumnya yang menyebabkan perubahan tekanan udara di kotak Calvin. Mereka menduga Calvin melakukan hibernasi sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Para kru pun menjadi sedikit lebih lega karena mereka merasa kalau Calvin tumbuh terlalu cepat. Tapi tidak dengan Hughes, ia masih merasa bersalah atas keteledorannya. Kemudian di hari berikutnya, Hughes akan mencoba membangunkan Calvin. Ia akan memberikan sedikit sengatan listrik untuk memulihkan responnya. Calvin ini sebenarnya tidak mati, hanya saja ia sedang tidur terlelap. Setelah berulang kali mencoba, tiba-tiba Calvin mencengkeram tangan Hughes. Tongkat listrik yang digunakan juga dipatahkannya. Di balik ukurannya yang tipis dan kecil, Calvin ternyata sangatlah kuat. Semakin mencoba melepaskan diri, genggaman Calvin semakin erat dan mulai menyakitinya. Rory mencoba masuk untuk menolongnya, namun Miranda melarang. Demi keamanan bersama, mereka tetap harus menjalankan protokol karantina. Cengkeraman Calvin semakin kuat sampai-sampai mematahkan jarinya dan membuat Hughes tidak sadarkan diri. Karena sudah tidak ada perlawanan, Calvin melepas tangannya. Lalu perlahan-lahan Calvin bergerak kemudian berusaha menembus sarung tangan. Namun karena sarung tangan itu terlalu tebal, Calvin mengambil tongkat patah itu untuk merobeknya. Dan akhirnya Calvin berhasil bebas keluar. Organisme asing itu ternyata tidak hanya kuat tapi juga cerdas. Calvin kemudian bergerak mendekati tikus putih yang ada di dalam kotak sebelahnya. Setelah itu ia menghisapnya sampai habis tidak tersisa. Melihat kejadian itu, Rory memutuskan masuk ke dalam untuk menolong Hughes. Rekannya itu berhasil ia selamatkan, namun sialnya Calvin malah menempel di kakinya. Demi keamanan, David langsung menutup pintu. Rory kemudian mengambil sebuah tongkat listrik untuk menyengat Calvin agar terlepas. Rory merasa kalau organisme asing itu bisa membahayakan keselamatan para kru, lalu ia meminta izin untuk membunuhnya. Kemudian Shaw berkata ia bisa menggunakan alat membakar yang ada di ruangan itu untuk membakarnya. Karena ukurannya yang kecil, Calvin dengan mudahnya menghindar lalu bersembunyi. Tiba-tiba dari belakang Calvin menyerang Rory. Calvin membuat Rory menelannya, memakan organ dalam tubuhnya dan ia pun tewas seketika. Alat pembakar yang masih hidup itu tanpa sengaja mengenai fire sprinkler. Lalu gak lama kemudian Calvin keluar menembus tubuh Rory, namun kali ini dalam ukuran yang lebih besar. Sekilas Calvin terlihat mirip gurita raksasa. Lalu Miranda melihat kalau Calvin berusaha kabur melalui lubang fire sprinkler. Ia segera memberitahu Shaw untuk mematikan sistem anti kebakaran. Namun Calvin berhasil menahan satu sprinkler yang membuatnya berhasil keluar dari laboratorium. Yang artinya Calvin saat ini bisa berada di mana saja. Komandan kemudian mengirim pesan atas insiden yang terjadi di stasiun angkasa kepada pusat kontrol. Ia juga memberitahu kalau mereka akan menjalankan protokol isolasi, kemudian mencari cara untuk membunuh makhluk tersebut. Namun sayangnya komunikasi mereka malah mendadak terputus dan hanya sebagian pesan saja yang terkirim. Shaw mendeteksi kalau alat pemancar mereka tidak berfungsi dan mereka harus keluar untuk memperbaikinya. Kate kemudian berinisiatif kalau ia akan melakukan EVA, keluar untuk melakukan perbaikan.
Buat yang belum tahu, EVA adalah singkatan dari Extravehicular Activity atau semua bentuk aktivitas yang dilakukan di luar pesawat angkasa. Setelah mencapai alat pemancar, Cat mendeteksi kalau mesinnya mengalami overheat. Di sana ia melihat ada sebagian yang terbakar. Setelah memeriksa lebih lanjut, Cat melihat kalau tabung freonnya tuh kosong. Mereka menduga Calvin telah menghisap atau memakannya. Calvin ini adalah organisme berinti karbon, jadi dia tetap butuh air, oksigen, dan makanan. Tiba-tiba Calvin keluar melalui tabung freon, kemudian menggerayangi tubuh Cat. Lalu Calvin mencoba mencari jalan masuk untuk memangsanya. Cat pun harus segera masuk ke dalam stasiun, kemudian meminta David menemuinya di ruang kedap udara. Lalu Cat melihat ada gelembung cairan di dalam helmnya. Sepertinya Calvin telah merusak sistem pendingin seragam miliknya. Lilatan Calvin semakin kuat, cairan pun mulai memenuhi helmnya. Setelah sampai ke pintu kabin, David berusaha membukanya, namun dari luar Cat malah menahan gagang pintu. Miranda menduga kalau Cat sengaja melakukannya agar Calvin tidak masuk ke dalam. Komandan sengaja mengorbankan dirinya agar makhluk itu ikut melayang bersamanya. Namun Calvin si alien gurita itu berhasil loncat dan menempel kembali di stasiun. Awalnya mereka berpikir kalau Calvin akan lemas saat berada di ruang hampa tanpa oksigen. Namun kemampuan Calvin bertahan di ruang hampa udara ternyata lebih kuat dari yang mereka duga. Kini yang harus mereka lakukan adalah menahan Calvin di luar selama mungkin. Namun Shaw khawatir masih ada kemungkinan Calvin bisa masuk ke dalam, yaitu melalui lubang pendorong. Jika mereka bisa mendeteksi dari lubang mana ia akan masuk, maka mereka bisa menghalaunya. Nah, yang jadi masalah adalah upaya menakut-nakuti Calvin itu menghabiskan banyak bahan bakar, yang membuat stasiun tidak memiliki daya yang cukup untuk tetap berada di jalur orbit. Perlahan-lahan stasiun akan menjadi sampah orbital mendekati atmosfer kemudian jatuh ke bumi. Akan sangat berbahaya jika alien gurita itu sampai terbawa ke bumi. Shaw kemudian menggunakan sisa bahan bakar untuk mengembalikan ISS ke dalam orbitnya. Namun hal itu membuat Calvin leluasa masuk ke dalam stasiun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengamankan ruangan mereka dengan menutup ruangan serapat mungkin. Lalu tanpa sengaja, Hughes melihat ada sekelebat bayangan di depannya. Ia merasa kalau Calvin sudah berada di sekitar mereka. Setelah semua pintu tertutup, para kru berkumpul kemudian merenung apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lalu Hughes berkata, jika tidak dihentikan, Calvin tetap akan terus memburu mereka karena ia membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Belum juga selesai bicara, Hughes mendadak pingsan. Jantungnya berhenti berdetak, kemudian para kru mencoba menyelamatkannya menggunakan defibrilator. Setelah berhasil mendetakkan jantungnya, Miranda melihat ada sesuatu bergerak di dalam celananya. Lalu ia membuka yang ternyata Calvin selama ini membelit kakinya. Hughes mungkin tidak bisa merasakannya karena ia memang menderita kelumpuhan pada kakinya. Para kru menjadi panik karena Calvin sudah ambil ancang-ancang untuk memangsa mereka. David dan Miranda berhasil masuk ke ruangan lainnya. Sementara itu, Shaw masuk dan berlindung di dalam kapsul tidurnya. Melihat mangsa sudah di depan mata, Calvin berusaha memecahkan kaca, namun kaca itu terlalu kuat yang membuat Calvin menyerah lalu pergi. Setelah dirasa aman, David dan Miranda kemudian kembali ke ruangan Hughes. Mereka melihat Hughes sudah tidak sanggup bertahan kemudian meninggal. Lalu di layar monitor mereka melihat ada sesuatu bergerak sangat cepat. Sepertinya Calvin menelan sensor yang dipasang pada kaki Hughes. Sebuah keuntungan, hal itu membuat mereka berdua bisa mengamati pergerakannya. Mereka kemudian meletakkan jenazah Hughes di sebuah ruangan. Hal itu bertujuan memancing Calvin agar masuk ke ruangan itu kemudian menguncinya. Setelah berhasil, David langsung mengosongkan oksigen yang ada di dalam ruangan itu. Hal itu bisa membuat Calvin tercekik lalu mati lemas. Di saat yang sama, sebuah stasiun kecil bernama Soyuz mendekat lalu melakukan penggabungan. Miranda berkata kalau kedatangan stasiun itu bukan untuk menyelamatkan mereka, namun bagian dari protokol keamanan sebagai tindak pencegahan terjadinya bahaya. Firewall atau sistem keamanan yang melindungi mereka sudah jebol sejak terjadi insiden di laboratorium, yang pada akhirnya membuat ISS terkontaminasi. Jika firewall sebelumnya gagal, maka firewall berikutnya akan berjalan otomatis. Firewall mendeteksi bahwa Calvin bisa menjadi ancaman serius bagi penduduk bumi.
Maka dari itu, kedatangan Soyuz bertujuan untuk mendorong ISS jauh keluar angkasa. Dengan kata lain, menjauhkan dari bumi atau membuangnya. Perancang desain protokol keamanan tersebut nggak lain adalah Miranda. Karena ia sudah memprediksi kalau kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Sementara itu, Shaw yang sedang berlindung di dalam kapsul tidur mengira kalau kedatangan Soyuz adalah untuk menyelamatkan mereka. Shaw keluar kemudian membuka setiap ruang kabin untuk pergi ke sana. Tindakannya itu membuat Calvin terbebas kembali. Saat Shaw sedang berusaha membuka pintu penghubung, Calvin menyerangnya dari belakang. Dan bersamaan dengan itu, Soyuz menyalakan roket kemudian mendorong ISS. Karena pintu sedikit terbuka, penggabungan itu menjadi renggang yang menyebabkan udara mengalir keluar. David dan Miranda mencoba menyelamatkan Shaw, namun mereka gagal lalu kembali ke ruangan sebelumnya. Insiden itu membuat Soyuz menghantam badan ISS, yang membuat stasiun angkasa bernilai miliaran dolar itu hancur sebagian. Stasiun ISS dibangun dari banyak ruangan terpisah, maka dari itu masih ada beberapa ruangan yang masih berfungsi. David berkata, oksigen masih ada namun menipis. Berkurangnya tekanan udara di dalam kabin juga menurunkan temperatur. Selain itu, dalam waktu setengah jam, ISS akan memasuki atmosfer sebelum akhirnya jatuh ke bumi. David kemudian punya ide, Calvin sudah pasti akan tetap membutuhkan oksigen untuk bertahan. Berkurangnya kadar oksigen akan membuatnya mencari generator oksigen. Stasiun tersebut punya dua skoci penyelamat, yaitu A dan B yang sudah diprogram untuk mendarat di bumi. Rencananya adalah David akan menggunakan generator oksigen mengumpankan dirinya sendiri agar Calvin mengikutinya masuk ke skoci A. Setelah itu, ia akan menerbangkan skoci itu secara manual lalu membawanya pergi jauh keluar angkasa. David meminta Miranda pergi ke skoci B, menekan tombol kemudian pulang ke bumi. Tidak ada pilihan, Miranda harus merelakannya. Setelah itu, David menyalakan generator oksigen untuk memancing Calvin pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Calvin sangat membutuhkan oksigen, karena itu ia langsung memeluk generator itu untuk bernafas. Calvin terus mengikuti David sampai akhirnya masuk ke dalam skoci A. Setelah itu, David menyalakan mesin kemudian menerbangkannya secara manual. Di saat yang sama, Miranda juga menyalakan skocinya untuk pulang ke bumi. Miranda kemudian membuat laporan terakhir, bahwasanya jika ia tidak selamat, mereka bisa mengetahui kejadian sebenarnya melalui kotak hitam skocinya. Miranda melaporkan bahwa ISS telah hancur lebur, menewaskan 4 dari 6 astronot. David, salah satu kru, mengorbankan diri dengan membawa makhluk asing pergi jauh keluar angkasa. Miranda memperingatkan bahwa bentuk kehidupan di Mars sekiranya adalah musuh. Jangan pernah meremehkan kecerdasan atau kemampuan bertahan mereka. Setelah selesai membuat laporan, tiba-tiba terjadi gangguan pada sistem navigasi skoci miliknya. Miranda pun mencoba mengendalikannya. Sementara itu, saat mengemudi, Calvin menarik tangan David seolah tidak ingin ia mengendalikannya. Terlihat dua skoci itu, satu terbang jauh keluar angkasa dan satunya lagi menuju bumi sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Setelah melewati atmosfer, skoci penyelamat itu mengeluarkan parasut kemudian jatuh ke laut. Dua orang nelayan yang berada di sana melihat kemudian mendatanginya. Mereka mengintip ke dalam lalu melihat David dalam keadaan membutuhkan pertolongan. David berteriak jangan dibuka, namun nelayan itu tidak mengerti ucapannya lalu membukanya. Ternyata skoci yang terbang jauh keluar angkasa adalah skoci milik Miranda. Hal itu dikarenakan terjadi malfunction pada sistem kendalinya. Terlihat kalau Miranda saat ini terbang tidak terkendali menjauhi bumi. Sementara itu, yang terjadi pada David adalah saat dia mencoba mengarahkan skoci miliknya keluar angkasa, Calvin mencegahnya. Akibatnya, skoci itu bergerak sesuai tujuan yang telah ditentukan, yaitu bumi. Dan akhirnya, film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.